Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok A, kelas 3B Farmasi akan mempresentasikan materi yang diberikan kepada kami, yaitu studi kasus kosmetik homemade. Di mana di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Anggraini Palino, dan ada rekan saya, Andini Reski Puspitasari, Nindya Tirsa Ahirta, Joni Rika Kamelane. Kasus yang diberikan kepada kami adalah beberapa waktu terakhir masyarakat, khususnya generasi muda, menunjukkan daya beli yang tinggi akan konsumsi produk kosmetik dari sekian banyak produksi kosmetik yang diedarkan. Ada beberapa produk yang merupakan produk homemade atau produk buatan rumah. Nah, diklaim dibuat dengan komposisi 100% herbal, sehingga tidak mencantumkan izin edar serta proses produksi yang tidak jelas. Apa sih kosmetik dan produk homemade itu? Definisi kosmetik sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI nomor 23 tahun 2019, yang dimana bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi, dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan untuk melindungi tubuh pada kondisi baik. Selanjutnya, produk skincare homemade adalah produk perawatan kulit yang dibuat sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan alami. Jadi yang dimaksud produk homemade itu merujuk pada produk yang dibuat secara manual di rumah, tidak melibatkan pabrik atau perusahaan-perusahaan besar. Pasti dari kalian bertanya-tanya, apa sih solusi dari kasus ini? Jadi, solusi dari kasus ini adalah yang pertama, konsultasi dengan ahli hukum. Memperhatikan kebutuhan terhadap kosmetik harus distandarisasi sebagaimana telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, mengkonsultasikan kasus ini dengan ahli hukum dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat. Kedua, tinjau dan perbaiki proses produksi Anda untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan. Pastikan bahwa kontrol kualitas dan kebersihan memadai. Yang ketiga, kolaborasi dengan otoritas kesehatan. Bekerja sama sepenuhnya dengan otoritas kesehatan dalam penyelidikan dan pemecahan masalah. Tunjukkan kesediaan untuk mematuhi prosedur dan standar yang ditetapkan. Dan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan dan memperoleh bimbingan yang lebih lanjut. Baik, di sini kita masuk pada prinsip tanggung jawab dalam hukum, di mana pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap konsumen. Peristiwa yang sangat penting dalam perlindungan konsumen. Prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama ada unsur kesalahan atau biasa disebut liability based on fault. Yang kedua ada prinsip praduga selalu bertanggung jawab atau biasa disebut presumption of liability. Yang ketiga ada prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab atau biasa disebut presumption of non-liability. Yang keempat ada prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Dan yang kelima ada pembatasan tanggung jawab atau limitation of liability. Nah, tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan berbahaya, yaitu prinsip tanggung jawab mutlak atau strict liability. Berdasarkan tanggung jawab mutlak ini, yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat produk kosmetik yang dijual. Prinsip pertanggungjawaban mutlak ini agar tidak ada lagi terjadinya bagi pelaku usaha untuk berbuat curang untuk menjual produk kosmetik yang dapat mengakibatkan kerugian para konsumen. Masalah ada atau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak dalam hal hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha dari penggunaan, pemanfaatan, dan pemakaian oleh konsumen atas barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Oke, kita masuk dalam pasal yang menjerat kosmetik. Nah, pasal pertama yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 dan pasal 106 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana diubah dalam peraturan pemerintahan
pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar. Pasal yang kedua yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan. Nah, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 dan pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar. Yang ketiga yaitu memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan kosmetik. Tindak kejahatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sebesar 2 miliar. Ada pula kesimpulan dari materi yang kami bahas pada kali ini adalah tanggung jawab hukum pelaku usaha terkait peredaran kosmetik tanpa izin merupakan tanggung jawab pelaku usaha apabila produknya menimbulkan kerugian. Meski pemenuhan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha, untuk menghadapi pihak pelaku usaha seharusnya lebih bertanggung jawab dengan mendaftarkan produk kosmetiknya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, agar tercipta jual beli yang adil dan jujur. Dengan demikian, konsumen bisa mempertimbangkan dengan seksama jika akan membeli produk tersebut. Konsumen yang menggunakan kosmetik harus lebih pandai dalam membeli kosmetik. Konsumen juga harus memahami UU PK yang mengatur mengenai hak-hak agar jika konsumen mengalami kerugian, maka konsumen memiliki acuan dalam melakukan penuntunan atau ganti rugi kepada pelaku usaha. Ada pula saran kami agar pemerintah dapat lebih peka terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat dan tidak menutup mata terhadap persoalan peredaran kosmetik tanpa izin yang saat ini sedang marak di kalangan masyarakat dan di kalangan anak muda. Pemerintah seharusnya tidak berdiam dan harus menindak tegas para pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.